minta maaf kepada suami setiap mau tidur. Mana tahu sepanjang satu hari kita berhubungan dengan suami istri kita ada kesalahan, minta maafnya bukan setahun sekali kalau mau hari raya, setiap hari sama suami istri. Kita enggak, setahun sekali. Kalau hari raya, Nabi setiap hari selalu menerapkan begitu kepada istri-istri. Setiap hari, Bang, mohon maaf ya Bang, mungkin selama satu hari ini aku melayani abang, menjamu abang, mungkin ada kekhilafan, kekurangan, atau tutur kataku Bang, mohon maaf. Seandainya kita sudah minta maaf kepada suami istri kita, meninggal kita setelah itu, tidak ada dosa lagi kita dengan suami kita, dengan istri kita. Bapak Ibu, berwudu sebelum tidur itu amalan yang bagus. Baca surah-surah pendek, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, tiupkan di telapak tangan, usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ayat ruqyah. Insya Allah sepanjang kita tidur, kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi terapkan. Kita nek wis ngantuk, mak blek turu wae, tengkurap pula turunin kita, Pak. Astagfirullah, tengkurap kayak kura-kura. Salah satu tidur yang dibenci Allah adalah tengkurap. Jadi kayak mana Ustaz sunat tidur itu? Miring ke sebelah kanan, lambung yang kanan di bawah. Rupanya ada sisi kesehatan itu Bapak Ibu. Kalau yang tidur miring ke kanan, insya Allah akan dijauhkan daripada penyakit kandung kemih, prostat, dan lain sebagainya. Manfaatnya ada. Nabi buat sesuatu itu ada manfaatnya. Nabi lebih pandai lagi pada dokter. Pemerintah cuma cuci tangan, cuma satu kan, untuk menjauhi COVID. Islam punya konsep 8 yang dibasuh: tangan, kumur-kumur, hidung, muka, tangan lagi, rambut, telinga, kaki. 8. Pemerintah cuma cuci tangan. Kita lebih punya lengkap sempurna konsep COVID, yaitu wudu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar ghurran muhajjalin min asaril wudu, dalam keadaan wajahnya berseri-seri, mukanya bercahaya. Bekas apa? Bekas wudunya yang pernah dia lakukan itu. Jadi malaikat nanti nggak payah nandai mana orang kafir, mana orang beriman di akhirat. Nggak payah. Dari mana? Dari wajahnya. Maka betul lagu rayahan itu. Begitu indah wajah kaum muslimin. Kapan tuh dilihat indah itu? Nanti ketika dia bangkit dari kuburnya menuju padang mahsyar, wajah orang-orang beriman itu, muslimin itu bercahaya, berseri-seri, bekas daripada wudunya. Itu jangan pernah batal wudu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang Nabi ingatkan sama kita, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Umatku di suatu zaman nanti akan cenderung lebih mencintai bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang megah, sehingga mereka melupakan alam kubur. Masih sibuk mencantik rumah, besar kurang besar, gede kurang gede, tinggi kurang tinggi. Dia melupakan rumah masa depan dia, yaitu alam kubur yang cuma 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. Itulah rumah masa depan kita. Istri yang cantik tinggal, istri yang besar
tinggal juga kan Bu, kalau udah mati. Rumah yang besar tinggal, mobil Pajero yang besar tinggal. Apa yang kita bawa? Iman dan amal saleh. Maka hati-hati, Nabi ingatkan sama kita, Allah ingatkan sama kita di surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan terhadap kehidupan dunia telah melalaikan kamu sampai kamu lupa kamu akan masuk ke liang kubur. Orang-orang yang hari ini menumpuk-numpuk harta, dia nanti baru sadar ketika dia masuk ke liang kubur, ternyata harta yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia simpan-simpan tidak ada gunanya kecuali hanya iman dan amal soleh. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal yang ada, itulah sebagai pembela kita. Makanya lagu ini jarang dinyanyikan di acara pesta, nggak pernah Bu. Bila Ijroil, nah itu nggak jadi undangan, yang nggak undang apa? Mau ngambil rendang 3 nggak jadi, gemeter ya kan Bu? Nyumbangnya 20, ngambil rendangnya 3 ya kan? Gemeter nggak jadi. Kenapa? Kan lagunya ada. Sadarlah diri ya kan? Tahu diuntung ya kan? Sebelum masa kerendah di, udah jarang orang yang lagu kayak gitu sekarang. Itu lagu-lagu nasihat. Orang sekarang apa? Ayam bang jago, ayam bang jago. Ini lagunya. Nauzubillah subhanahu. Kita lagu-lagu dulu Bu. Hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari, mengejar dunia semata-mata bagai mengejar rusa berlari. Bisa ngejar rusa berlari? Nggak akan pernah terkejar. Begitulah kita mengajar kehidupan dulu, nggak akan pernah puas. Itu maksudnya. Ada maknanya lagu dulu. El Soraya ya kan, terkenal tuh tembung nasyid El Soraya. Ya gitulah kita mau ada pesta hiburannya Bapak Ibu, nasyid, selawat badan. Ini nggak keyboard mak lampir dari rempah diambil. Ya Allah. Ustadz pula undangan di situ, duduk di depan, ditengok berdosa, nggak ditengok. Jangan bilang mubazir ya kan? Astagfirullahaladzim. Maka kami di Menciri mau buat anak remaja Pak, ada tim selawat, sehingga kalau nanti pesta masyarakat nanggapnya selawat dari remaja Masjid Saiman Menciri. Mau kita aktifkan semua Pak, masjidnya aktif, musiknya, salawatnya aktif, olahraganya aktif. Anak-anak muda kalau nggak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak, larinya kemana? Narkoba. Kami membersihkan Semencirim yang dikenal di luar sana. Mana rumah Ustadz? Semencirim. Oh, yang tempat narkoba itu ya. Ya Allah Pak, malunya saya Pak. Waktu ceramah di Gambir 5, Isra Mi'raj, ditanya, Ustadz di mana tinggal Ustadz? Semencirim. Oh, yang tempat narkoba itu. Astagfirullahaladzim. Saya bilang lah Bu, itu saya mencirim Mutalim baru Pak, saya mencirim Sunggal. Saya bilang gitu. Padahal udah malu kali saya sebetulnya Bapak Ibu. Maka kami pelan-pelan membuat forum itu, banyak majelis taklim, gabungan masjid-masjid, bapak-bapak ngaji semua, buat grup D, Gerakan Peduli Desa untuk ekonomi masyarakat, tim selawat remaja masjid. Nanti mau buat selawat Badar bulan 2 ini. Untuk apa? Membersihkan image negatif Mencirim yang dikenal dengan narkoba menjadi perubahan kampung yang religius. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya. Yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku di akhir zaman nanti lebih cenderung mencintai harta benda sampai mereka melupakan hisab. Ingat Pak Bu, mobil akan dihisab. Mobil kita banyak parkir di mana? Di Medan Mall apa di masjid? Kereta kita banyak parkir di mana? Di masjid apa di Carrefour? Nah itu akan dihisab nanti. Kita nggak usah khawatir kalau sendal kita hilang di masjid. Kita harus khawatir kalau sendal kita nggak pernah parkir di masjid. Paham? Di masjid Jogokarian Jogja, bagi jemaah yang kehilangan barang, baik kereta, sendal, apapun itu, di masjid itu diganti seperti yang hilang itu. Begitu majunya PKM Masjid Jogokarian Jogja itu, Pak. Apa yang hilang di situ diganti seperti yang hilang itu. Kenapa? Begitu bagusnya manajemen masjid itu. Kenapa? Saldonya selalu nol. Kenapa? Digunakan uang PKM untuk kesejahteraan warga sekitar, bukan hanya masjid saja. Sehingga orang yang menyumbang untuk masjid berlomba-lomba. Kenapa? Karena digunakan uang itu untuk kemaslahatan umat. Apa boleh Ustaz? Ya boleh lah. Kok nggak boleh? Jadi nggak hanya untuk fisik pembangunan. Maka ada beberapa masjid sekarang buat kotak di luar itu ada dua. Ada kotak kas BKM, ada kotak anak ya. Itu Babu Salam udah buat. Masjid Nurul Ikhlas Banglawo buat. Jutaan, 4-3 juta Pak sebulan. Anak yatim itu langsung disalurkan. Dikasih beras, dikasih uang sekian ratus ribu, ya, dikasih makanan dari uang infak yang di kotak yang dikumpulkan selama sebulan sekali dibuka itu. Banyak program yang bisa kita buat sehingga warga sekitar terayomi dengan adanya masjid yang betul-betul memakmurkan masjidnya dan memakmurkan kesejahteraan jemaah dan warga sekitarnya. Begitu konsep. Bapak Ibu ingat semua dihisab ya. Telepon mukena yang cantik itu dihisab nanti di akhirat. Kalau cuma dipakai setahun 2 kali. Banyak mak-mak begitu beli mukena sampai 600-500 ribu, dipakai cuma setahun 2 kali, itu pun untuk sholat sunat. Pakai mukena ibu hari-hari. Saya khawatir ibu masih pakai sekali 2 kali meninggal, kawinlah suami ibu lagi, dipakai sama istri yang kedua, ziarahlah ke makam ibu, nampak ibu, iya mukena aku dulu baru aku pakai sekali. Nyesel ibu. Mengapa setelah meninggal orang yang meninggal itu pakaiannya disedekahkan kepada yang hidup? Betul nggak Pak? 7 hari dari saya itu dibagikan itu baju-bajunya, celana-celananya, kalau ada sal-salnya, pecinya dikasih, sendalnya dikasih. Ya Bu, untuk apa dikasih sama orang yang hidup? Supaya dipakai, digunakan untuk ibadah. Maka orang yang meninggal tadi mendapatkan pahala karena pakaian yang pernah dia pakai tetap dipakai oleh yang hidup untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Maka jangan disimpan di lemari. Suami kita yang sudah meninggal itu pakaiannya kasih sama orang-orang. Istri kita yang sudah meninggal kasih pakaiannya sama orang-orang. Dipakai ibu itu wirid, baca yasin, sholat tasbih. Istri bapak mendapatkan pahala ketimbang pakaiannya disimpan di lemari. Ingat, sesuatu yang disimpan-simpan nggak digunakan di jalan Allah akan dihisab, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duit-duit yang banyak di bank, hati-hati Bapak-bapak, ibu-ibu, harta yang disimpan menjadi rebutan, betul. Harta yang dimakan jadi kotoran, tapi harta yang disedekahkan itulah yang menjadi penolong kita nanti di akhirat. Ustaz, berapa besarnya Allah melipat gandakan pahala bagi yang berinfak itu? Buka surah Al-Baqarah 261.
Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir benih, menemukan tujuh buah tangkai, satu berbuah 7, di setiap tangkainya berbuah 100. 1 dikali 7 dikali 100, 700 kali lipat. Allah melipat gandakan pahala kepada orang yang berinfak di jalannya. Jadi infak 1.000 rupiah di hadapan Allah bukan 1.000, tapi 700.000. Yang 10 seperti 7 juta di hadapan Allah. Yang 100 seperti 70 juta. Ayo, nyesel nggak yang infak 1.000 tadi, Pak? Nanti di akhirat nyesel. Nek urung ngono biyen 100 yang aku masukkan di kotak infak. Ini Ramadan lewat kotak infak, gambar Kapiten Patimura yang dimasukkan, Bapak Ibu. Tahu berapa itu Kapiten Patimura? 1.000. Infak yang bagus itu sudah banyak tapi ikhlas, ketimbang sedikit tapi. Bagaimana BKM membuat program yang banyak kalau infak jemaahnya pelit? Betul. Alhamdulillah kami mengadakan pengajian subuh itu, Pak. Tiap hari subuhnya dapat infaknya 2 juta, 1,5, 1,6, pada sedikit 1,2. Kita sedekahkan semua untuk masjid yang narik itu dari forum, supaya gak memberatkan bagi BKM yang narik pada waktu ini membuat konsumsi. Untuk kas forum hanya 100.000 aja kita ambil, selebihnya kita kasihkan kepada BKM yang bersangkutan. Bapak Ibu, banyakkan infak harta kita di jalan Allah, jangan simpan-simpan. Para nabi, para sahabat dahulu hanya sedikit yang mereka simpan untuk diri mereka, selebihnya mereka infakkan di jalan Allah. Nanti kita begitu heran di akhirat, Allah katakan, "Iqra kitabak." Baca buku catatan amalmu. Begitu kita baca, ya Allah, ini kok ada infak sampai 7 miliar. Aku nggak pernah infak 7 miliar. Allah sampaikan, dulu kau pernah infak 10 juta untuk Masjid Al-Ikhlas pada waktu membangun, dan kau ikhlas memberikan infakmu yang 10 juta itu, maka sekarang aku ganti menjadi 7 miliar. Maka ini yang sudah berinfak untuk masjid ini, nanti meninggallah orang yang berinfak untuk masjid ini, maka akan terus menjadi sedekatin jariyatin, menjadi sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Beruntunglah yang sudah pernah berinfak 1 sak semen, uang, batu bata, keramik. Jadi Bapak Ibu, kalau nggak bisa infak sedekah dengan harta, yang kedua Nabi sarankan sedekah dengan apa? Tenaga. Ya, kita nggak punya harta, miskin, nggak punya uang, kayak mana sedekah kita? Dengan tenaga. Di masjid ada gotong royong, kita datang bantuin, itu juga sedekah. Dengan apa? Tenaga. Nggak punya tenaga karena letoy, lemes saja bawaannya, kayak mana cara sedekahnya? Kata Nabi, dengan perkataan yang baik. Kamu berkata-kata yang baik, menasihatkan dengan nasihat yang baik, itu juga termasuk sedekah. Sedekah yang paling murah adalah senyum kepada saudara. Berjumpa dengan orang, kamu sambut dengan senyum, itu sudah merupakan bagian daripada sedekah. Asal jangan senyum sendirian, nah, itu bukan sedekah, Pak. Nah, ada sengit, itu ya kan. Nauzubillah. Dah, 4. Lebih mencintai harta dan merupakan hisab. Ingat Bapak Ibu, semua akan dihisab.
Mudah-mudahan apa-apa yang kita punya semua kita pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu. Terakhir yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka cenderung mencintai makhluk, namun mereka merupakan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hari ini bapak-bapak, seorang suami gara-gara mencari nafkah untuk anak istri sampai meninggalkan kewajiban dia kepada Allah. Betul kan Pak? Pergi pagi, pulang petang, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Demi apa? Demi makhluk, demi istri, demi anak yang dicintai. Tapi dia melupakan kewajiban dia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Jangan seperti itu kita. Jangan gara-gara kecintaan kita kepada istri, kepada anak, melalaikan kita daripada mengingat Allah. Allah ingatkan itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk di akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Lebih cinta harta, lebih cinta istri, lebih cinta anak, tapi melupakan cinta dan bakti dia sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai demikian Pak yang dapat disampaikan. Kue pun sudah habis, teh manis pun sudah habis, saya belum, karena masih ceramah jadi belum bisa makan, ya kan? Jadi saya padakan sampai di sini, Bapak Ibu, sudah jam 7. Mungkin ada yang mau beraktivitas lagi setelah ini. Ya, mohon maaf kalau terdapat kehilafan dan kesalahan dalam tausiah saya pada pagi subuh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi iktibar pelajaran hidup bagi kita, dan kita mudah-mudahan dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqallah. Untuk doa majelis. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi